dua peserta saja. Kita jalan dulu. Nanti biar menyusul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti agenda kita malam ini ya. Pertemuan ke-7 atau topik ke-7 di web training Google Earth Engine. Di malam ini kita akan mempelajari tentang mengintegrasikan Google Earth Engine dengan software atau aplikasi QGIS. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belum terbiasa dengan pemrograman, mungkin beda lagi ya kalau kita kemarin pakai script yang built-in di Google Earth Engine itu menggunakan JavaScript. Nanti untuk materinya akan menggunakan Python. Itu hanya beda di bahasa pemrograman aja. Bedanya ada beberapa perbedaan di sintak, tapi insya Allah sih kalau kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pak Fatwa, tidak ada kesulitan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian sudah melihat videonya ya, semua? Oke, kalau sudah melihat videonya, kita langsung ke Pak Fatwa untuk elaborasi materi. Saya persilakan Pak Fatwa. Ya, terima kasih Mas Sauki, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Waalaikumsalam. Maaf agak sedikit terlambat karena ada problem teknis di sisi saya Bapak Ibu. Baik, kita refresh sedikit saja. Kemarin pada topik ke-6 kita sudah belajar banyak sekali hal baru menggunakan data baru yaitu data sintetik aperture radar atau biasa disingkat data SAR yang kita kombinasikan dengan data lain untuk melihat dampak dari banjir ya, kejadian bencana banjir. Kita juga sudah belajar bagaimana mencari datanya, memfilter data berdasarkan tanggal, ya, melakukan proses smoothing, melakukan proses mozaik dan memotong area studi. Kemudian kita juga sudah bekerja dengan multi-source data. Ada global surface water, ada digital elevation model, ada data populasi penduduk, ya, data lahan pertanian dan data lahan perkotaan dari berbagai macam sumber. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengekspor lebih dalam lagi. Nah, pada topik ke-7 kita akan mencoba ya, tetap sebetulnya kita tetap bekerja memanfaatkan layanan dari Earth Engine. Namun demikian, pintu yang kita pakai adalah QGIS ya. Kalau kemarin kita langsung ya, pintunya langsung, sekarang kita lewat pintu tetangga dulu. Nah, karena kita lewat pintu tetangga, maka kita menggunakan sintak bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu Python. Namun demikian, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu ambil pusing dengan sintaknya. Yang perlu diperhatikan adalah variabel-variabelnya saja. Inputnya apa? Koordinat X dan Y, lokasi studinya apa? Kemudian ekspresi matematisnya. Ya. Nanti kita akan tetap menggunakan NDVI. Kita kembali ke pertemuan awal. Di sana ada ekspresi matematis dan berapa yang perlu kita masukkan. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi nanti kita akan belajar membuat area studi, ya, membuat poligon dari 4 titik dulu yang sederhana, kemudian melakukan ekstraksi koordinat dengan memanfaatkan bantuan fungsi ekspresi pada QGIS, lalu melakukan ekstraksi NDVI dan membuat animasinya. Nanti Bapak Ibu juga akan saya challenge untuk membuat poligon baru dan mengubah-ubah parameternya. Ya. Meskipun rumusnya NDVI karena sudah ada ekspresi matematisnya, berarti Bapak Ibu sebetulnya bisa melakukan berbagai macam transformasi data, ya, karena sudah ada ekspresinya. Jadi tinggal dimodifikasi. Baik, karena Bapak Ibu sudah menyimak videonya, sudah menerima skripnya, sudah menerima filenya juga. Pastikan file NDVI_map itu sudah disimpan di desktop Bapak Ibu. Kemudian sekarang coba dipanggil QGIS-nya, pastikan juga sudah terinstall, minimum 3.8 ya. Kalau sudah, kemudian
coba Bapak Ibu lakukan instalasi dari plugin GE ini. Baik, sampai sini apakah sudah semua? Sudah siap? Sudah dilakukan proses instalasinya? Ada trouble? Ada error yang muncul atau ada permasalahan? Lagi panggil QGIS-nya sebenarnya. Oh iya, monggo Pak. Bapak Ibu silakan dipanggil dulu QGIS-nya. Pak Fatwa, Ya. biasanya ada error warning lah gitu yang muncul setiap buka QGIS setelah install. Ya. Saya pakai Corona. Ya. Biasanya ada apa muncul warning lah gitu ya. Pertama kali di load, pertama kali dipanggil. Begitu kita buka QGIS-nya. Ketika buka. Oh, berarti ada banyak versi ya yang diinstal di laptopnya? Cuman itu aja. Maksudnya setelah install plugin Google Earth Engine ya. Kalau QGIS-nya cuma satu. Oh gitu. Jadi kadang ada beberapa permasalahan yang muncul, di antaranya kalau kita punya beberapa versi yang terinstal di PC kita, itu kadang muncul trouble. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang versinya. Jadi daripada menggunakan versi terbaru, lebih baik pakai versi yang stabil di bawahnya. Biasanya itu tidak ada muncul error. Saya sendiri pakai versi yang di bawah. Ya. Saya 3.8. Itu 3 Corona 3.10 ya? 3 berapa ya, itu? 3.10. Oh iya. Yang udah stable version juga. Oh iya. Iya memang kalau yang Corona sering muncul trouble seperti itu. Jadi belum stabil, sebaiknya pakai yang di bawah saja versinya. Tapi sebetulnya nggak masalah kan? Bisa dipanggil nggak pluginnya? Pluginnya, saya belum nyoba manggil pluginnya, tapi kalau Python-nya jalan. Untuk manggil pluginnya dari tab apa? Dari Python aja, tab Python ada. Oh, Python-nya jalan sih. Saya ya bisa sudah, berarti sebetulnya biasanya itu hanya pada hal-hal kecil ya, misalnya .dll-nya ada yang missing, atau ada yang bertabrakan, jadi sebetulnya tidak usah dihiraukan. Tapi kalau merasa terganggu dengan error-error yang muncul di awal, ya sudah di-uninstall, install yang versi di bawahnya. Oke, kasih. Ya. Kalau dari Python console, masangnya plugin gimana? Sudah Pak, jadi pluginnya itu sudah nggak kelihatan, Python console sudah, kalau sudah masuk, GE-nya sudah diinstal dulu. Belum. Install dulu GE-nya Pak, nanti dari Python console kita akan memanfaatkan servisnya. Oh, jadi manage and install plugin dulu ya? Iya Pak. QGIS-nya itu pakai 3.12 kita. Boleh Pak. Iya, bisa ya? Bisa, dicoba dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada trouble, kita biasanya pakai yang di bawahnya saja yang lebih stabil. Saya hari ini belum bisa buka QGIS, Pak, padahal baru minggu ini kerja pakai QGIS. Kenapa itu Bu Naomi? 3.10 hang aja terus. Oh gitu, sudah dicoba yang di bawahnya Bu Naomi? Saya ini baru mau mau hapus dulu 36 karena sebelumnya pakai 36 Nusa. Ternyata dua-duanya masih terinstall. Mungkin itu ya masalahnya ya. Bu, kadang dia bertabrakan. Hapus dulu salah satu. Kalau saya Ya, pakai 3.14. Ya. Tadi waktu install plugins-nya dua kalinya error Pak. Ya. Ada kodenya yang nggak bisa untuk authorization, tapi saya coba terus akhirnya jadi juga sih. Ya, biasanya memang begitu Pak Jeffrey. Jadi tidak usah dihiraukan saja errornya itu. Namun kalau merasa terganggu ya silakan diturunkan ke versi di bawahnya boleh. Iya, cuma nanti perlu waktu lagi untuk uninstall dan install lagi kan Pak. Iya, sekarang nggak apa-apa ya Pak, betul. Sekarang belajar aja dulu, kita pelajari, nanti besok kita coba di versi di bawahnya. Iya, oke. Terima kasih Pak. Sama Pak Jeffrey. Lumayan lama ya install plugin ini. Harusnya nggak begitu lama Pak Iwan, mungkin sedang ada ini kali. Tadi juga saya sedang ada trouble koneksi ini. Oh. Maaf Mas Fatwa, saya ada sedikit not responding Mas. Ya, ditutup aja nggak apa-apa, masuk ke task manager, nanti ditutup dulu. Oh iya.
Iya, nggak apa-apa, ditutup pelan-pelan. Bapak Ibu sebaiknya karena kita pemakai QGIS juga cukup memakan RAM kita ya. Sebaiknya tidak multitasking. Jadi kalau ada pekerjaan yang lain bisa ditutup dulu, browser-browser atau software-software yang terbuka yang lainnya bisa ditutup dulu. Couldn't load plugin EE plugin due to an error when calling its class. Ini nggak masalah ya? Ya, coba dulu Pak, biarkan aja, jangan dihiraukan. Close saja ya? Iya. Oke. Ketahuan sudah terinstall, dilihat di mananya ya? Ada tabnya Pak, nanti ada tab muncul, logo Python-nya itu, nanti bisa diklik. Bentuk Python kecil memang logonya bisa ada di atas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhasil, boleh di-share, screen share, yang belum berkontribusi Iya. di kegiatan Iya, sebelumnya. saya bisa nge-share, Pak. Monggo. Apa? Monggo Pak Indra. Iya. Sudah kelihatannya? Ya. Nah, ya seperti itu Pak Indra. Iya, sudah. ini ya. Nah, itu logonya itu Pak. Ini Python. Nah, itu dia simbolnya. Oke, sudah siap berarti Pak Indra. Kira-kira seperti inilah tampilannya. Pak Indra coba ditampilkan panel layarnya Pak. Di sebelah kiri. Layer. Layer. Yang mana ini? Oh, ini ya. Layer, sebentar. Oh, bukan Pak, bukan yang itu. Dari view, Pak. View Pak, ya. Atau klik kanan, nanti ada muncul dicentang layer panel. Kalau di view, Iya. ada Sebelahnya Pak. View. Nah. So all layer ya? Apa? panel. Panel. Panel ini ya. Nah, itu nanti dicentang layer Pak, layer. Layer styling apa yang order ini? Coba dicentang yang layer order Pak, coba layer order. Udah ya, nggak apa-apa sih. Nah, nanti di situ akan muncul layer-layer yang kita akan bekerja dengannya. Layer-layer yang sudah kita download misalnya, nanti kita akan download kan servisnya Fatwa. Iya. Ya karena saya kan pakai QGIS yang 3.14 ya, jadi mungkin tampilannya agak beda. Jadi saya mengikuti pelan-pelan ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Zeta, pelan-pelan nggak apa-apa. Layer order, layer styling, layer. Oke. Sudah Pak. Oh, Bapak Ibu yang lain monggo diinstal dulu. Pak Hendrata bisa diklik di atas Pak, kursornya diataskan ke ruang kosong di sebelah kanan di samping huruf T. Pojok kanan atas. Pojok kanan ya. Atas. Nah, itu di kanan. Di Toolbar, kanan Pak. ya. Klik kanan di situ Pak, klik kanan di situ. Nah, itu ada layer panel Pak. Coba dicentang yang layer panel. Layer panel ini ya. Ya. Iya. Nah, yang layer biasa, yang layer order bisa di-uncheck Pak, ditutup. Ini ya. Sampingnya, ya, sampingnya. Nah. Diklik ya. Ya. Nah, ini Pak, yang layers nanti akan muncul di sini data-data yang kita download nanti memanfaatkan service dari Earth Engine-nya. Pak Endra, apa window chat-nya bisa ditutup aja biar agak lebar. Windows Chat Bapak yang kanan itu. Oke. Yes. Oke, sampai sini berarti Pak Hendra sudah siap bekerja. Bagaimana Bu Zainab, Bu Novi sudah siap bekerja? Tampilan QGIS saya kok beda ya? Nggak apa-apa Bu, memang QGIS begitu beda-beda. Personalized dia. Bisa kita. Coba Ibu tampilkan punya Ibu. Oh iya, saya ini kan dulu gitu.
Tadi tambahan yang di toolbar yang diaktifkan apanya Pak? Fatwa? Layer panel Pak, layers panel saja. Layers panel. Oke. Bu Jenab mau nampilkan? Ya. Saya matikan ini. Nah, ini. Nah, nggak apa-apa Bu Zainab, tidak usah khawatir. Sekarang Bu Zainab bisa besarkan ini, masih maximize Bu Zainab, besarkan. Iya. Bu Zainab ke kiri, kursornya di situ ada browser, itu ditutup aja Bu, ke pojok kanan ada tanda silang kecil. Ini. Ya, Browser. ada tanda silang kecil ke kanan sedikit tuh, kanan sedikit dari browser, ya, sejajar dengan browser. Ada tanda silang kecil. Kanan. Kelihatan. Ya. Oh, kanan ini ya. Ya. Ditutup. Klik aja Bu, ya, klik. Ya, itu juga layer ordernya ditutup, boleh. Klik juga. Ya, sudah cukup, sudah siap. Sekarang Bu Zainab install GE-nya sudah? Sudah. Coba. Sudah itu. Plug in dulu, kita cek dulu Bu Zainab. Plug in. Jangan saya, Pak. Apa-apa, Saya Bu. Apa-apa, Bu. Saya saja Pak, nggak apa-apa. Saya sama seperti Iya. Bu Zainab. Iya. Monggo Mbak Zeta. Iya, sebentar. Bu Zainab bisa. Ya. Ini masih Iya. share screen. Iya, sebentar. Oke. Ini ya Pak ya. Oke, sebentar. Belum. Masih Ya. loading di layar saya. Oke, muncul. Plugin. Manage and install plugin ya. Oke, ketik di situ Earth Engine langsung. Nah, itu muncul, digeser sedikit. Aku nggak mau geser Pak. Dibesarkan, window-nya dibesarkan kalau gitu. Window-nya yang dibesarkan. Nggak bisa juga nih dibesarkan. Tarik ke atas. Kursornya dinaikkan ke atas sedikit. Ya. Nah, itu. Nah. Ya. Ya. Nah, Oke. ada dua ya. Kita pakai yang ini? nomor 2 ya. Nah, Ya, ini ya, install. Pak, ya. Sekarang kita klik install. Saya enggak bisa ini. Yap. Oh, nggak bisa ini. Google Earth Engine. Raster dan sel. Yang tadi mana? Nah, Error, ya. Pak. Ya, nggak apa-apa. Memang suka begini dia. Nah, nanti versinya bisa diturunkan. Oh, Versinya, iya. ya, versinya diturunkan supaya nanti lebih stabil. Ini kan versi berapa nih Mbak Zetan? Kayaknya yang terbaru. Iya, 3.14. Ya, yang terbaru itu, yang unstable. Bisa Oh, iya, diturunkan ke 38 atau 310, nggak apa-apa. Iya. Coba saya cari dulu ya Pak ya. Nah, nggak Biar apa-apa, saya sambil menyimak. Ini nggak sulit ke Bapak Ibu. Ya, Jadi sambil baik. menyimak, nanti dilihat pelan-pelan. Kalau saya yang kayak gitu tadi juga Pak, tapi dicoba 2-3 kali baru dia jadi. Nah, ya, betul Pak Jeffrey. Bisa juga Bu Zeta. Berkali-kali dicoba, diinstal baru mau bisa juga, tapi harus ditutup, di-refresh. Oh ya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Bu Novi gimana Bu Novi? Aman? Pak Fatwa, Ya Mas Khair. yang diinstal itu yang sama yang katalog juga nggak sih Mas? Katalognya yang- nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Terima kasih Mas. Ya. Masih install Pak. Ini kok saya bingung. Tenang Bu, kalau bingung pegangan dulu Bu, biar nggak jatuh. Udah pegangan meja Pak. News-newsnya bisa ditutup aja nih ya kali ya. News. Ya, tutup aja Pak Iwan. Muncul semua. Wah. Pak Fatwa, tandanya kalau sudah masuk Earth Engine-nya itu apakah ikonnya berubah jadi icon Earth Engine ya? Untuk Ikonnya plugin-nya atau gimana? Enggak, ikonnya nggak berubah, hanya nanti di
Python-nya itu dia bisa mengimport fungsi-fungsi dari Out Engine-nya. Kalau ini sudah belum ya Pak? Ini barusan. Coba masukkan 2 baris perintah yang skrip saya kirim dulu. Oh ya, baik. Kalau bisa berarti aman. Close ini Bu, ini di close. Masukkan import II sama from II plugin import map saja, 2 itu. Di sebelah mana Pak? Di chat kah? Skripnya sudah ada Bu, sudah didapatkan. Skripnya sudah, sebentar Pak, saya buka. Skrip 7 ya. Skrip 7. Yang mana Pak? Ini Yang kelihatan nggak Mas? 2 baris teratas saja. Oh, import 4 baris EE. juga boleh. Oke. 4 baris juga boleh, silakan. Nah, itulah fungsi untuk mengimport petanya, datanya, katalognya, dan stem waktunya. Ngopinya di mana Pak ya? Nah, Di sini atau di sini? sekarang Ibu klik simbol Python ke atas sedikit, ke kanan, ke bawah, di samping tanda tanya, ke bawah lagi, di samping warna kuning, di samping tanda. Ah, itu sampingnya kanan. Oh ini? Ya. Nah, klik itu. Oke. Ya. Oke. Sini Pak. Ya, boleh, langsung di situ boleh. Ya, tidak ada modul EE, berarti belum terinstall. EE. Oh, baik. Ya, kan saya coba lagi. Ya. Ya. Skripnya ada di email ya. Oh, oke. Saya bisa share, Pak. Monggo, Bu Zainab. Ini tampilan saya. Ya, sudah diinstal tadi Bu, engine-nya, plugin-nya? Belum. Belum, coba diinstal. Ini baru apa? Plugin. Ya. Ini sudah ini Python console ini, Pak. Yang atas Bu, manage yang install. Oh, yang ini. Ya. Oke, ketik Bu. Earth Engine Bu, Earth Engine. TH. Ah, itu ada Bu, nomor 3 itu dari atas. Ini ya. Install. Terus? Install plugin, Bu. Oh ya, install. Oke. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Kalau sudah berhasil diinstal, berarti kalau tadi dimasukkan 2 baris pertama itu muncul execute open itu ya, Pak? Iya. Sudah aman, Mas Iqbal? Gimana? Sudah aman? Sudah. Ya, Dia keluar execute open, say user, dan lain-lain gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Tunggu saja, Bu Siti. Baik, sambil menunggu Bu Siti, Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan yang lain bisa mencoba tadi 2 baris pertama atau langsung 4 baris pertama bisa dieksekusi dulu. Kita lihat sudah terbuka tidak komunikasinya. Jangan lupa tandanya terbuka. Tidak ada lagi warna merah Pak, nggak ada lagi font-font warna merah seperti tadi. Oh, nanti ada informasi-informasi. Jangan lupa Bapak Ibu juga buka browsernya sudah login di Earth Engine-nya ya. Iya. Di code editornya yang kemarin-kemarin.
Sambil menunggu Pak Fatwa, ini ada pertanyaan, apakah QGIS ini bisa dipakai untuk topik-topik sebelumnya, Pak? Yes, exactly bisa. Pak Fatwa, Iya Pak. harus buka ininya ya, kode editor di Google Earth Engine-nya. Iya, sudah login Pak, masuk dulu. Ya. Untuk yang tadi, untuk mengecek apa namanya, kalau misalkan plugin Google Earth Engine-nya sudah terinstall di QGIS, itu yang script yang dikasih di email, Yang awal Pak, 4 baris awal. 4 baris awal di copy, di paste aja di apa namanya, konsol Python-nya. Di konsol Python. Nanti kita buka koneksinya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi prinsipnya adalah kita memang bekerja melalui pintu QGIS, namun kita membutuhkan layanan dari Earth Engine. Nah, untuk mengakses layanannya kita butuh izin masuk dulu. Nah, kita menggunakan perintah yang 4 ini. Pastikan sudah login dulu supaya aksesnya langsung terbuka. Empat baris pertama di paste ya di situ ya. Cek Pak, kalau masih timbul warna merah, berarti masih belum. Merah di mananya Pak? Nanti ada di konsolnya, di atasnya. Oh. Hitam sama ungu semua. Yes, kalau gitu aman. Ada tulisannya Pak ya, execution open bla bla bla. Execution open. From date time import date time. Aman ya Pak ya. Kalau saya munculnya begini aman juga kan Pak? Sebentar ya, saya coba. Monggo. Selama tidak ada warna merah, lumayan aman begitu. Yang kayak gini aman ya Pak ya? Ya, sip Pak, itu aman itu. Ya, sudah connect ya. Siap. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ya sambil berjalan. Nah, kalau Bapak bekerja langsung menggunakan konsol ini, Bapak tidak menyimpan apa-apa, artinya skrip yang kita ketik nanti akan hilang, gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu ya coba klik simbol Saw Editor di bawah tulisan Python Console nomor 3 di urutannya dari kiri. Simbolnya kayak kertas, ada pena, pensil kecil. Nanti akan muncul window baru. Nah, kalau kita menggunakan script editor, maka editor ini kita bisa simpan, kita bisa edit, kita bisa panggil lagi nanti kalau kita mau kerja menggunakan ini nih. Nanti kita bisa save dia sebagai script file Python ya, .py nanti namanya. Di sebelah mana Pak? Di bawah tulisan Python console Pak. Logo ketiga dari kiri seperti kertas dan pensil merah kecil itu. Nah, klik itu. Oke. Di paste-nya di sini juga. Ya, boleh Bapak paste di situ. Nanti itu bisa di-save script-scriptnya. Oke. Kalau yang di Python console nggak bisa di-save? Langsung itu Pak, langsung eksekusi. Nggak di-save. Pak, saran Pak, mungkin bisa share screen untuk yang sudah bisa. Jadi kami yang belum itu bisa menyimak. Ya, monggo. Tadi Pak Jeffrey atau Pak Hendrata tadi, monggo Pak. Iya. Ya, ini untuk mempaste 4 baris tadi itu di ruang mana ya? Di bawah Pak, paling bawah. Paling bawah ini? Atau paling bawah ini? Ada tanda panah-panah ke kanan. Mana? Di bawah Pak. Ini ya? Ah, iya, di situ Pak ya. Oh. Windows-nya kok nggak full Pak? Maksudnya bagaimana Pak Iman? Ini punya Pak Hendra, Windows-nya nggak kelihatan ya? Saya kelihatan Pak Iman. Oh.
Oh, mungkin layersnya Pak Iwan ini. Maaf, Pak Hendra ya. Layersnya masih di luar window-nya QGIS. Bisa dimasukkan Pak, di drag sedikit ke atas atau kiri. Ya, drag aja Pak, masukkan. Nah, masukkan Pak ke atas, biar dia nanti masuk. Nah, ini aman Pak. Saya error, Mas. Ya. Apa katanya? Trackback most recent calls. Engine-nya sudah diinstal? Tadi sudah sih, kalau apa reinstall lagi ya, Mas? Coba dicek lagi. Oh, reinstall boleh, atau di close dulu QGIS-nya boleh, dipanggil lagi ulang. Oke, Pak Hendra, itu di date time, coba di enter Pak, di ujung date time. Klik di sana kursornya, di bawah Pak, di bawah. Di nomor 7 ini? Di bawahnya lagi Pak. Di bawahnya lagi ya? Yang paling bawah, date time. Date time, ini ya? Nah, di ujung date time, di ujung. Di ujung. Coba Pak di enter lagi Pak. Enter masuk ke atas, nah. Iya, aman itu Pak ya? Oh, begitu. Iya, aman. Ya, cara kerjanya begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Di konsol script editor ada run juga, jadi iya betul. Nanti kita pakai itu Pak. Bisa. Sekarang Pak Hendra klik simbol show editor Pak di bawah, pas di bawah huruf S itu, Python console ke atas sedikit. Nah itu diklik Pak. Yang kanan. Yang ini. Show editor ya. Nah nanti kita bekerja di sini saja Pak Hendra. Oh, ini. Nah, nanti script ini bisa kita save. Ada simbol di atas Pak ya, ada simbol save, ada simbol run, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ada scriptnya bisa di open, save, ya, disimpan, dan lain Run, sebagainya. Ya. Oke. Jadi memang ada dua cara bekerja menggunakan Python console. Langsung, yang ada tanda panah 3 ini kecil, kedip-kedip kursornya. Atau kita menggunakan show editor. Lebih nyaman pakai show editor supaya kita bisa tahu kesalahannya di mana, supaya kita bisa simpan, kita bisa panggil ulang, seperti itu. Baik. Lanjut Pak Hendrata, coba Pak, di copy lagi Pak, semuanya Pak, skrip saya Pak. Semuanya ya di copy. Jangan semuanya dulu. Yang ini. Dari atas ya, dari paling atas, Oh, paling atas import lagi nih. Ya, import ini. Ya. Biar nanti bisa dipakai ulang. Ya. Terus. Oh, pendek kok. Ya, semuanya boleh Pak. Semuanya aja boleh. Saya pikir Pak. Ya, silakan. Semuanya boleh. Ya, selesai nih sampai sini. Ya, terus. Oke. Coba di copy Pak. Di paste. Copy. Oke. Kemudian dimasukkan di sini ya? Ya, dimasukkan. Ya, di paste. Kemudian disimpan dulu, Pak. Jangan langsung disimpan dulu. Iya, simpan. Beri nama NDVI time series misalnya. Oke, sekarang kita scroll Pak ke atas skripnya. Kita perhatikan ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian pelan-pelan. Nah, ini Pak. Bapak sudah dapat file ndvi_map.qpt, sudah ada? Sudah disimpan di desktop ya Pak posisinya? Masih ini. Ya, ini. Nah, itu di-download Pak, disimpan, ditaruh di desktop. Oh, download dulu. Download. Terdownload. Sudah, ya. Yang di editor ini tadi nge-save-nya juga di desktop. Kalau editor di mana aja boleh. Mana aja boleh, oke. Tapi yang ini tadi di desktop ya? Di desktop, karena saya skripnya itu diperintahnya untuk mengeksekusi nama file tersebut yang disimpan di desktop. Jadi kalau mau disimpan di dokumen boleh diganti berarti skripnya. Oke. Buka langsung ya. Nanti Pak, kalau mau buka atau mau edit nanti boleh, nanti saya ajari. Misalnya Bapak mau ganti bahasanya, mau ganti warnanya,
Ini adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah template ya, untuk petanya. Jadi ada judulnya, ada kartografinya, ada orientasi arah utara, ada skala, ada nama, dan lain sebagainya. Simpan dulu Pak, dipindahkan ke desktop. Sudah? Sebentar. Ya, betul. Dan to desktop ya nih. Kalau itu shortcut Pak, jadi posisinya nggak berubah deh. Di copy aja Pak. Mau di copy ya. Copy boleh. Copy. Terus. Desktop. Oke ya, disimpan di sini. Oke. Ya, sudah ready. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa buka nih di QGIS. Coba Pak Hendra kembali QGIS-nya. Oke, sekarang klik project. Pojok kiri atas Pak Hendra. Pojok kiri paling atas. Nah, project. Nah, ada print out ya Pak di situ. Ada new print layout. Print layout. Itu Pak. Nah, ini kalau kita mau buat apa namanya layout peta baru begitu Bapak ya. Klik aja oke Pak, nggak usah dikasih nama. Oh gitu ya, oke. Oke, nah muncul window baru. Nah sekarang di sini dari layout, Bapak buka file dari saya tadi, layout open atau langsung ada simbol open. Layout open. Ya, open layout ada Pak di sana. New layout. Itu Pak yang simbol file itu Pak. Bawah lagi Pak, bawah lagi, bawah lagi. Ya. Bawah lagi. Add item from template coba Pak. Add item from template. Tadi di layout Pak. Di layout Pak, di layout. Layout. Ini gambar open. Gambar open folder itu Pak, add item from template, geser ke bawah sedikit. Di atas save as. Terus Pak ke bawah sedikit, terus atas kelewat atas. Atas Pak. Atas sedikit. Yang warna kuning Pak, yang warna kuning. Oh ini. Ya. Dicoba Pak, diklik. Wah ini berubah nih tuh istilahnya. Desktop. Nah, QPT-nya, panggil yang tadi Pak, yang QPT. Yang desktop. tadi ya. Itu dia. Oke, open Pak. Open. Ya. Nah ini yang saya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ganti-ganti, nanti warnanya apa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, oh saya analisisnya untuk NDVI nih, whiteness index, ganti NDVI jadi NDVI dan sebagainya. Nanti bisa edit-edit. Untuk sementara, biarkan saja dulu begini, Bapak Ibu ya. Jangan diganggu-gugat dulu, nanti error lagi. Iya, Pak, mohon maaf Pak, itu layout pilih yang mana Pak untuk memasukkan NDVI-nya tadi yang dari desktop? Ya, baik Bapak. Klik layout di pojok kiri atas. Kemudian nanti ada add template from template. Coba diklik lagi Pak Hendra. Nah, itu add item from template. Oke, siap Pak. Makasih. Ya. Oke, sudah siap nih Pak Hendra. Oke, sekarang Pak Hendra coba lihat lagi skripnya Bapak Ibu. Di situ ada, sudah ya tadi ya, expand user, desktop NDVI QPT-nya. Di situ ada geometri poligon Bapak Ibu. Dari mana sih kita bisa dapat poligon ini gitu ya? Ini kan sudah saya berikan default Bapak Ibu. Ini di lokasinya di Desa Berantas, memang desa lahan pertanian di Kota Batu. Di utaranya Kota Malang, sekitar Gunung Arjuno yang kemarin kita sudah jalan-jalan ke sana. Nah, bagaimana kalau wilayah Bapak Ibu berubah? Nah, maka nilai ini harus Bapak Ibu ubah. Ya, ini contohnya saya menggunakan sederhana poligon dengan 4 sudut saja ya. Jadi ada 4 pasang X dan Y. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu sudah melihat di videonya, menyimak ya videonya. Nanti di PPT juga sudah saya jelaskan. Nah, ini map sekarang extend-nya ya Pak ya? Ya Pak, ini titik-titik ya, 4 titik koordinat dari poligonnya. Oke. Bagaimana cara membuatnya, nanti kita bisa eksekusi pelan-pelan menggunakan ekspresi tadi ya. QGIS expression. Tapi kita harus buat poligonnya dulu. Nah, sekarang coba Pak Hendra. Sudah siap Pak Hendra ya? Koneksi internetnya bagus ya? Coba dieksekusi Pak, klik run. Ini ya, run ya.
Kalau ada error loading biarkan saja Pak, jangan diganggu. Oh ya, oke, run. Bismillah. Ya. Sini kira-kira apa kesalahannya? Nah, kalau muncul informasi seperti ini, ya coba di scroll ke atas lagi, Pak Hendra. Respect. Ya. Kemungkinan besar Pak Hendra di komputernya misalnya begitu, di PC-nya belum ada Python-nya. Pak Hendra sudah pernah tidak menginstall Python begitu? Python, belum. Ya, itu Pak. Karena dia butuh modul itu untuk bekerja sama, ya, kerjasama memanggil datanya. Python. Coba Pak ada nggak Python? Oh, belum ada Pak ya. Di P kosong itu. Di P kosong. Nggak apa-apa Pak Hendra. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir Pak Hendra. Nggak apa-apa, ini di save aja dulu. Pak Hendra yang penting sudah punya ya ruang kerjanya, sudah punya layoutnya, begitu Pak Hendra ya. Ini sudah 50%, setengah jalan sudah Pak Hendra. Nanti iya. Begitu sudah kita run Bapak Ibu, dia akan loading lama, karena nanti dia akan langsung menampilkan datanya, langsung mendownload areanya, langsung tersimpan di desktop semua datanya secara otomatis. Mungkin ada teman yang sudah ada Python-nya, bisa ditampilkan. Monggo, siapa ya? Ya Pak, siapa? Berkontribusi, silahkan. Nama punya saya juga merah, berarti belum ada ya? Ya, belum ada, bisa jadi. Ya, berarti harus menginstal Python juga ya? Oh iya. Selain QGIS. Baik, silahkan yang lain. Apakah ada yang sudah berhasil? Mencoba. Downloadnya di mana? Saya sama juga Pak, merah. Ya. Belum ada Python. Ya, nggak apa-apa Pak Jeffrey, nggak apa-apa. Siapa yang sudah bisa, begitu diklik run, aman, langsung ada data service ya, layanan langsung dikirim ke layer kita, langsung muncul. Yang diinstal Python versi berapa? Yang stabil aja Pak, pilih ada tulisan stable biasanya kan, stable version untuk Windows. Windows 385. Ada tulisannya stable, pilih yang stable, jangan yang latest. Oke. Saya coba share screen punya saya, boleh Bapak Ibu? Boleh. Oh iya, Pak. Kelihatan ya, biar kelihatan ya. Share screen. QGIS. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ya. Muncul ya Pak? Muncul ya. Oh iya. Nanti seperti ini bentuknya. Inilah poligon yang kita buat tadi, Bapak Ibu ya, yang warna biru ini garisnya. Ini koordinatnya di sini ya. Ingat yang di video saya Bapak Ibu, baris terbawah adalah pojok kanan atau kiri sini ya. Kiri bawah. Nah, sini ya. Baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Mulai dari lower left ya. Ya, betul. Nah, ini lahan pertaniannya. Ini sudah online saya, artinya ini nggak ada di komputer saya sebetulnya posisinya. Jadi adanya di Earth Engine katalog di sana, di servernya Google. Ini layersnya seperti ini. Ya. Ini kalau saya uncheck hilang kan? Nah, ini Sentinel juga hilang. Ini nanti RGB, NDVI, ini NDVI-nya sudah muncul seperti ini. Ini live semua. Ya, artinya kita hanya diberikan servis hasil pemrosesan pengolahan data di Earth Engine Cloud-nya. Kira-kira seperti ini munculnya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah tersimpan, ya nanti dia tersimpannya di desktop. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Tanggalnya 8 Juni, 18 Juni terus sampai terakhir 29 Juli muncul semua. Ini terpilih hanya yang bebas awan saja. Oke, kita lihat lagi sekarang skripnya ya. Lihat lagi skripnya, kita nah, ini dia. Wah, namanya kita buat layer namanya pertanian. Dari mana kita ambil? Diambil geometrinya. Ini geometrinya dari mana? Ini sudah kita buat ya. Deklarasinya di atas tadi. Variable statement sudah dibuatkan. Kemudian kita buat lagi fitur collection-nya, kita beri warna ya. Nah, seperti ini. Minimum maksimum B-nya, masih ingat Bapak Ibu ya buat parameter warnanya. Nah, ini. Kalau kita menggunakan data Sentinel,
data sampling. Nah ini dia, Copernicus S2 ya, yang versi sudah dikoreksi dari kesalahan atmosfer. Masih ingat kemarin ada engine data katalog? Nah ini dia, kita lakukan quality assessment dulu. Jadi kita hanya pilih image ya yang lebih bersih dari awan kayak gitu. Pilih image yang bersih dari salju. Kayak gitu. Berapa presentasinya? Kasih 10% saja, 10% kayak gitu probabilitasnya. Dan seterusnya ini ada di engine data katalog. Kemudian sekarang kita buat deklarasi untuk menghitung NDVI-nya. Hati-hati, karena kita menggunakan sampling berdua, maka band 8 dan band 4 untuk NDVI. Tanggalnya bagaimana? Oh, kita pakai dari awal tahun lah. 1 Januari 2019 sampai 1 Agustus ya. Nah, kalau mau diganti boleh. Kita ganti jadi hari ini tanggal 30 Agustus. Kita ganti. Nanti tentunya file yang di desktop tadi akan bertambah. Kemudian collection-nya kita tentukan ya, ini dia. Kalau mau diganti Landsat, maka di atas script-nya juga harus perhatikan. Kalau di Landsat, quality assessment-nya sama nggak ya, nama cloud-nya, snow-nya, dan sebagainya. Tanggalnya kita filter sesuai dengan awal dan akhir. Lalu kita potong, kita masking sesuai dengan quality assessment-nya tadi. Awan, tutupan awan, dan tutupan salju, lalu kita tampilkan. Kemudian selanjutnya ini sama ya, ini untuk mendapatkan NDVI ini kita menggunakan fungsi reducer ya, untuk meringankan proses komputasinya. Kemudian menghitung nilai rata-ratanya ya. Ini seperti ini perintahnya, default saja, biarkan tidak bisa diotak-atik. Lalu untuk warna ini juga ini yang bisa Anda ubah ya. Di sini saya hanya pakai rentang 1, 0,5 sampai 3. Mau ditambah boleh, silakan. Jadi warnanya akan lebih panjang spektrumnya. Maximum value-nya, minimum value-nya ya, sesuai, ditarik rentang warnanya sesuai dengan nilai maksimum minimum. Kemudian, nah ini dia. Ini saya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya asal-asalan ya. Jadi saya masukkan aja pokoknya bulan hujan, bulan 10 sampai bulan Maret. Ini harusnya bisa lebih presisi lagi ya, diperbaiki lagi di sini. Ya. Ini bisa Anda presisi, bisa diperbaiki. Selebihnya ini biarkan saja default ya. Nanti diekspor langsung di mana? Disimpan di home directory di desktop kita. Formatnya apa? PNG. Namanya apa? Filenya langsung tanggalnya, tanggal akuisisinya. Begitu Bapak Ibu, kira-kira skripnya tidak begitu panjang ya, hanya 130-an line. Penjelasannya juga seperti itu, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita klik run, klik gitu kan, nah, langsung dia muncul loading, nanti akan tersimpan otomatis di desktop kita seperti ini. Sudah, kalau sudah seperti ini, bisa kita buat animasi. Ya, tadi memanfaatkan homepage tadi ya, halaman tautan web, kita masukkan semua, baru kita import, baru kita buat sebagai animasi dalam format GIF. Kira-kira demikian dari saya. Monggo, Bapak Ibu ada yang mau mencoba, ada yang sukses sudah mencobanya? Baru install Python ya Pak? Kira-kira siapa yang sudah berhasil terdownload di desktop datanya? Ya, kalau sudah di-download, ini saya run lagi, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Silahkan, iya, Pak. saya coba run lagi. Iya, panggil lagi. Masih merah. Masih merah, Pak. Bentar, saya lihat apa sudah. Add Python to Bash. Di-share Pak Hen. Kenapa? Biar tahu, di-share. Oh ya. Ya, ini masih merah ini punya saya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Coba di close. Padahal Python-nya itu sudah ada, Pak ya? Masuk ini. Sudah masuk ya, sudah diinstal ya. Nah ini. Oke, sudah ada ya, Pak ya. Di close aja, Pak. JS-nya di QJS-nya di close aja, Pak. Di close aja, dipanggil ulang. Oh, QJS-nya panggil ulang. Di close aja.
Discharge Tadi aja, Pak. waktu install sudah diconteng yang add to pad, Pak. Python-nya mungkin belum masuk ke pad environment-nya Windows. Oh, sudah. Add to pad, sudah. Cuma Sudah ya. muncul pesan kesalahan tadi, pad-nya itu tidak berhasil karena harus izin apa itu loh tadi. Iya, tadi ada pesan kesalahan kalau pad-nya. Kalau lupa Untuk ngecek, programnya masuk, programnya. Berarti itu juga berguna ya itu? Berguna, Pak? Iya. Iya. kalau nge-add-nya belakangan bisa nggak? Bisa disetting belakangan, Pak. Oh, di setting belakangan ya. Bisa juga. Ini di-cut aja ya? Di-shot aja, Pak. Disable path length limit. Python. Nge-add to path-nya di Python gimana caranya? Setting option. Itu di setting Windows, Pak. Oh, setting Windows ya. Ya, di mana ya? Di environment variable itu. Saya kasih link panduannya, Pak ya, di chat ya. Ya, ya. Oh, oke, Pak. Pak Iwan ada muncul pesan Python error, Pak ya? Iya, karena belum di-add tadi lupa. Add to path-nya lupa nyonteng. Ini Pak, ini layarnya Pak Hendra ya? Ini pattern Oke, error. Ya, nggak apa-apa, Pak. Masuk ke plugin lagi, Pak. Ke plugin. Manage install plugin. Oke, masuk ke Earth Engine tadi yang sudah diinstal, Pak. Klik di bawah. Install tadi ada install. Ya, nggak apa-apa. Bisa dilihat langsung, Pak. Jadi kita bisa klik yang di-install sini, kita bisa lihat plugin apa saja ya yang sudah kita pasang. Bisa kayak gitu juga. Query juga bisa langsung. Nah, ini Pak engine-nya di uninstall, Pak. Ini ya? Ya, uninstall dulu. Uninstall. Yes. Oke, sekarang install lagi, Pak. Langsung, itu Pak, langsung aja. Install. Oh iya, langsung ya. Oke, ulang lagi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu bisa membuat poligon bebas di area mana saja Bapak Ibu, lalu coba lakukan ekstraksi koordinatnya menggunakan ekspresi di QGIS. Coba Bapak Ibu mendapatkan koordinat bagaimana caranya. Nah, ini sering seperti ini Pak Hendra, jadi sebetulnya nggak ada masalah. Biasanya kalau sudah seperti itu, Python sudah kita install,
Engine pluginnya sudah kita uninstall dan kita install ulang tapi masih muncul error, biasanya solusinya kami turunkan versi QGIS-nya, Pak. Oh, diturunkan ya. Biasanya begitu. Berarti versi 36, 38 kayak gitu, Pak. Di bawah 310 yang aman, yang stabil. 36. Nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah sebetulnya. Iya, iya. Oke. Tadi saya juga dapat error, tapi saya tutup, buka, ternyata terinstall. Ya, coba kalau terinstall, coba dieksekusi Bu Naomi. 4 Iya, baris sudah. saja ya, sudah. Oke. Saya coba run ini error message, jadi harus install Python. Coba Pak Indra, kita coba dulu. Masuk ke Python konsolnya Pak Indra. Python. Masih ingat? Oh, ini ya? Ya. Oke, masuk ke editor. Show editor Pak Indra. Masih ingat? Show editor. Ke bawah Pak, ke bawah. Ya, di atas. Di bawahnya kata konsol itu, di sampingnya. Nah, itu Pak. Iya. Nah, sudah ada Pak ya? Coba Pak, di-run. Mau nggak? Ya, nggak mau Pak Indra ya? Masih nggak mau. Iya. Ya, nanti saya harus ini ya, quantum gist-nya di downgrade 36 aja, ya. 36 sudah stabil ya? Iya Pak, di bawah itu. Ya, ini ada pesan juga nih. 314 bisa terinstall lancar. Coba Mas Neo, bisa di-share nggak screen-nya? Coba, biar yang lain bisa lihat. Bentar Pak, ini saya pakai HP, saya ganti ke laptop dulu. Oh iya. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa dicoba-coba. Kalau masih ada trouble dengan installnya, bisa mencari installer yang versi lebih rendah ya, QGIS. Ini ngeset path-nya belum berhasil. Belum berhasil Pak ya Mas? Oke, nggak apa-apa. Application data lokal program Python. Ya. Kita coba dulu, latihan dulu buat ekstraksi koordinat dulu Pak untuk mengubah studi area. Oke. Bagaimanakah caranya? Ada yang mau mencoba? Kita harus membuat poligon baru dulu di QGIS-nya. Mungkin dari peserta yang lain nih yang belum pernah terdengar suaranya. Mbak siapa, Ibu siapa ini yang lain? Nuzula, Elvara. Permasalahannya sama kayak Pak Hendra, Pak. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Ibu Nuzula mungkin boleh? Elva Rahman. Data di mana? Atau Mbak Ibu Hana Yazid mungkin boleh? Kalau Python-nya diinstal ulang bisa nggak ya? Bisa Pak Iwan, nggak apa-apa. Atau Mas atau Bapak Muhammad Alkaf boleh kalau sudah siap membuat poligon baru di QGIS didemonstrasikan. Ada yang sudah mencoba dapat koordinat baru dari poligon di lokasi yang baru? Mungkin masih download semua Pak, mungkin. Download semua. Kayaknya khusyuk dengan mendownload. Iya. Perbedaan utama dengan yang langsung di konsol kemarin apa ya Pak? Pak Fatwai? Ini Pak,
visualisasi kartografinya saja sebetulnya keuntungannya, karena kita bisa langsung membuat komponen-komponennya dengan estetika yang lebih tinggi sih. Kalau kenyamanan sebetulnya lebih nyaman langsung di code editor at engine-nya Pak Iwan. Iya, betul. Lebih nyaman di sana. Hanya kadang kan kalau kita buat report, laporan harus berupa peta yang statis begitu ya, dengan komponen-komponen yang lengkap begitu. Nah itu at engine kan sulit Pak. Iya. Bisa sebetulnya sulit, panjang sekali nanti skripnya. Kalau di sini tinggal drag, masukkan kayak gitu. Nah, terus begitu dia ekspor, kita bisa langsung setting ke DPI yang paling tinggi misalnya. 400, 600, 500 yang tajam sekali gitu. Kalau di engine kan kita harus pakai snipping tool atau screenshot kayak gitu, atau diekspor dulu ke JPEG dan sebagainya. Jadi memang keunggulannya hanya di komponen kartografis. Kalau konsep scriptingnya sama Pak Hot? Konsepnya mirip Pak, sama. Nggak ada yang terlalu jauh berbeda. Misalnya kalau di JavaScript kita harus buat kata var begitu ya. Kalau di Python udah nggak perlu Pak, langsung aja. Mau buat geometri baru, nah, langsung aja geometri sama dengan apa perintahnya fungsi. Kalau di Java kan harus var, geometri sama dengan apa. Selebihnya kan sama ke belakangnya. Ya, kayak gitu. Jadi sederhana, sebetulnya perbedaannya sedikit sekali sebetulnya. Kemudian apalagi urutan kayak gitu ya. Urutan skriptonya kalau di Python harus lebih teliti mengurutkannya Pak. Kalau di JavaScript kayak kemarin kita coba mau urutan yang mana aja kan nggak masalah sebetulnya tampilan. Tapi memang lebih baik kalau dia terurut rapi, memang lebih baik ya. Kemudian lagi pesan errornya kayak tadi ya, sudah didemokan ke teman-teman. Kadang kalau kita sudah nulis script banyak gitu ya, kesalahannya muncul, kita bingung nyarinya Pak. Perbaikinya. Sudah di uninstall, install ulang, tetap paste-nya nggak mau keluar. Begitu ya Pak Iwan ya. Pak Fatul pakai QGIS versi berapa ya Pak? Ini saya yang lama nih, versi rendah ini. 38. Saya cek ya. 385. Saya 36 malah. 36 berapa? 361. Oke, 361 ya. Jadi memang bahkan saya baru install 361 ini beberapa pekan yang lalu, karena saya bekerja biasanya di 218 malah. Oh ini itu versi yang paling stabil. Di 218. Tapi karena 2.x itu nggak bisa, ya minimum harus 3.x untuk ke engine plugin. Jadi saya coba install yang 3.x, 3.6 punya saya. Mas Iqbal juga belum bisa kah untuk eksekusinya? Python-nya masih error. Error, oke. Tadi saya nyoba udah bikin poligonnya sih. Tapi kalau memang misalkan saya pakai SHP existing, jadi banyak ya koordinatnya. Oh iya jelas. Nah, nanti kan ada itu skripnya diubah. Jadi nggak perlu masukkan koordinatnya. Oh gitu. Skripnya yang diubah. Oh. Sudah menyimak videonya belum? Udah, tapi skripnya kan rada beda ya, Bu? Ya, nanti tinggal diganti aja skripnya. Sedikit kok, sedikit. Jadi kalau kita mau, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya ini. Jadi Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan batas administrasi misalnya, atau batas watershed kemarin. Bu Novi misalnya, batas watershed. Maka kita mengubah sedikit saja sebetulnya dari baris skrip kita. Ya. Seperti yang saya sampaikan di video itu ada juga di PPT-nya, di slide keberapa itu. Lagi tinggal diganti, tapi kita harus posisinya, poligonnya harus terselect posisinya. Posisi poligonnya harus terselect. Jadi kita upload, kita panggil, kemudian kita select, ya, pilih layer administrasinya, diselect, kita ganti baris ke 10 sampai baris ke 17 saja. Diganti. Ya, jadi yang dipilih adalah fitur geometri. Ya, kenapa, Mas? Mohon maaf Pak, mungkin bisa di share screen-nya Pak. Oh, share screen, ya boleh. Saya bingung Pak. Yang mana? Yang bingung yang mana? Jadi sampai tahap masukin SHP-nya. Oh ya, pelan-pelan ya. Oke, saya coba share PPT-nya dulu. Nah ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, Mas? Ya. Ya.
Jadi kalau kita akan menggunakan batas SHP milik kita sendiri, baik berupa batas administrasi, batas watershed gitu ya, cukup diubah ini ya saja sedikit ya, dari 10 sampai 17 ini diubah pakai ini, PPT juga nanti akan di-share. Nah nanti posisinya harus di-select, kalau sudah di-load, kita select pakai ini, tombol yang warna kuning ini kayak ini, administrasi. Setelah posisinya terselect, baru kemudian kita eksekusi. Kita klik run, tanda play itu, tanda play segitiga. Nanti akan terhitung hanya yang di dalam boundary geometri, fitur geometri tersebut. Ya, ini perintahnya di sini. ee.geometry polygon, koordinat. Nah, langsung dibaca koordinat poligonnya. Nggak perlu kita copy satu-satu jadi panjang sekali nanti. Koordinatnya cukup diganti script ini aja. Demikian. Kalau nge-load-nya kan sudah sama saja ya, di QGIS itu. Kita coba ke QGIS, share, bisa panggil dari sini Bapak Ibu, kalau mau memanggil add vector layer, nah ini. Tinggal dipanggil nanti di sini. Nah gitu, mana batas administrasi yang mau dicoba. Panggil, add, di close. Nanti di sini posisinya harus terselect. Ya, kalau sudah ada posisinya di sini, kalau lokasinya nanti kita select pakai yang tanda panah kuning. Oh ini karena ini raster gitu, tidak aktif. Tinggal di select, posisinya nanti berubah warnanya jadi merah atau kuning gitu ya. Baru nanti di sini di run scriptnya. Tapi ingat ini harus diubah dulu tuh. Yang ini, nah ini harus diubah dulu. Nah jadi diubah dulu. Lebih simple. Demikian Bapak Ibu. Baik, apakah sudah ada yang sukses? Kalau Python yang ada di ArcGIS itu beda ya? Sepertinya sama ya Pak Iwan. Tapi saya tidak familiar dengan ArcGIS. Mungkin ada yang lebih familiar. Ini konsep Python harusnya sama Pak di mana-mana. Ya pakai Python 27. Sama. Tapi error itu tadi. Apa karena sudah ada ya gitu? Nggak bisa dua versi Python-nya ya Pak ya berarti? Iya bisa tabrakan nanti Pak biasanya. Berarti ini karena di ArcGIS sudah ada ini. Aku mesti remove yang mana ya? Yang stabil Pak. Yang di ArcGIS 27 Pak versinya. 27 ya. Coba dicek dulu. Tadi yang di link kirim di ruang chat itu. Masih berapa? Dua 27 titik berapa Pak? Bisa diketahui? Sudah 27. 2714. Oh iya. Latest, termasuk yang latest version itu sebetulnya. Oke ya sebenarnya ya. Oh, sebetulnya oke. Ya udah yang baru aku uninstall dulu ya.
Iya, tabrakan bener. Nggak pasang sen sih. Uninstall. This PC properties advanced setting new area buildingnya apa? Scripts ya, scripts. Halo Pak Fakultas. Iya, iya. Ya, silakan Mas, Mbak, Bu. Izin untuk share screen. Oh, monggo. Silakan. Yang saya dapat itu seperti ini, Pak. Gimana? Apakah Ya. boleh? Nice, ya. Oh, ya. Waduh, mantap Pak. Jadi permasalahannya itu kan kita pakai yang 3.14 ya Pak, yang Ya. P. Nah, itu Python-nya kalau nggak salah versi 3 ya. Jadi sepertinya harus install plugin-nya dulu Pak. Plugin-nya gimana maksudnya Pak? Nah, install plugin di Python ya. Untuk linknya udah saya share di chat room. Ya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa tadi? Pak Bayu. Iya Pak. Terima kasih Pak Bayu sudah membantu. Coba dicoba Bapak Ibu monggo. Ya. Oh ya, ini saya mau coba share screen lagi untuk yang cara instalasinya. Silakan Pak Bayu. Jadi untuk instalasinya Bapak dan Ibu-ibu itu buka Anaconda yang Prom. Nah, yang seperti ini. Tapi tadi saya masih ada error juga sih.
command prompt ini Pak ya? Iya, command prompt tapi yang di Anaconda, yang di Python ya. Ke Python-nya Pak. Ini tadi ada sempat error juga, tapi pas di running bisa, tapi agak-agak ini sih. Soalnya kan di rumah internetnya kurang bagus lah. Jadi untuk instruksinya bisa dibuka di link yang tadi yang udah saya share. Nah ini. Kelihatan tidak ya yang itu, yang di linknya itu? Yang di chat box ya? Iya. Jadi diikuti aja langkah-langkahnya tadi. Oh begini ya, ini kalau sudah, ini karena mungkin ada dia melakukan pembaharuan ya. Misalnya harus dari Anaconda-nya langsung. Iya. Ya, demikian Bapak Ibu, memang banyak kekurangan pada software QGIS ini, karena memang ya dia software yang bersifat open source terbuka begitu Bapak Ibu ya, banyak kekurangan di sana-sini. Namun memang cukup powerful kalau kita sudah terbiasa menggunakannya dan bisa mengembangkan sendiri ya fungsi-fungsi ya plugin-plugin yang kita butuhkan yang tidak ada default bawaannya begitu. Oke, terima kasih Pak Bayu atas bantuannya, bisa dicoba Bapak Ibu jika ada masih kesulitan. Sama Pak. Ya, jangan di-share lagi. Jangan lupa untuk setting pad-nya juga. Ya, betul. Ya, setting pad. Tapi kadang kalau setting pad itu Bapak Ibu butuh restart Windows-nya ya. Tadi Pak Bayu mencoba di restart nggak Windows-nya? Kalau saya sebelumnya sudah ada Python ya Pak. Ah, sudah ada ya. Ya, jadi kalau kita setting path Bapak Ibu supaya dia tereksekusi begitu berjalan, kita harus restart Windows-nya. Restart Windows? Iya, Windows-nya harus di-restart Pak. Kalau nggak pathnya ya nggak kebaca. Sekarang buka satu-satu lagi dah. Ya, ini memang banyak kekurangan di sana sini. Oke, kalau Pak Bayu sudah bisa melakukan animasinya, mungkin Pak Bayu bisa ubah ke lokasi lain. Apakah bisa mendapatkan hal yang sama gitu? Coba. Atau kalau sudah. Apa? Koneksi di rumah saya kurang bagus Pak. Oh iya. Iya. Oh ya, untuk ini mohon share screen lagi Pak. Yang mana? Enggak, saya mau share screen lagi. Oh ya, silakan. Yang ini udah kelihatan Pak, ya yang di QGIS ya. Ya, sudah muncul. Nah ini tadi agak-agak lemot juga. Jadi pas saya mau menampilkan ini, tidak kayak Pak Fatwa gitu. Oh ya, nggak apa-apa itu. Kita hanya masalah jaringan saja. Servisnya aja. Bisa di-restart ulang nanti muncul lagi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Fatwa boleh tanya Pak, ini sambil menunggu. Silakan Bapak. Sambil menunggu downloadannya dan nanti mungkin akan keluar sebentar karena harus restart. Ini boleh tanya Pak, tadi saya nonton videonya. Nah, nanti ketika bagian kita sudah bikin layernya, setelah itu bikin poligonnya, baru masuk ke kalkulatornya Pak. Sama dari kalkulator, nanti sampai di kalkulator kita masukin geom garis bawah WKT garis bawah terus tulis nanti dolar geometri. Nah setelah itu saya bingung Pak mau masukin empat latitude longitude-nya itu gimana Pak? Itu baik Pak. Nah ya, terima kasih Pak Jeffrey. Nah setelah Pak Jeffrey masukkan ya ekspresinya, Pak Jeffrey sudah klik OK kan? Halo Pak Jeffrey. Iya Pak. Sudah diklik OK? Ini saya akan restart ulang Pak karena masih gitu. Semua. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya bingung di daerah situ aja Pak. Oke, iya Pak, nggak apa-apa. Baik Pak Jeffrey, saya share screen ya. Screen-nya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu, Pak Jeffrey sudah terlihat. Ya, untuk mendapatkan koordinatnya kita masukkan ekspresinya di sini. Jangan lupa dicentang create virtual field saja. Ya. Nama koordinat, output field type-nya, text ya, tipenya text. Nanti akan muncul previewnya, multi polygon seperti ini, muncul koordinat x, y, x, y, x, y. Lalu kita klik OK.
Setelah kita klik OK, kita kembali ke Windows QGIS-nya, lalu kita tampilkan tabelnya, Pak. Properties tabelnya. Nanti akan muncul sebuah kolom baru yang bernama koordinat dengan, nah ini dia, 5 pasang biasanya. 5 pasang. Nah, kita karena 5 pasang itu kan sebetulnya aturan topologi matematis, Pak, aturan matematis topologinya. Kita ambil yang 4 pasang saja yang berbeda. Ya, nanti seperti ini yang sudah di-copy, Pak, urutannya biasanya gitu. Kita ambil yang paling bawah dulu, dari urutan paling bawah. Nah, ini kita masukkan ke baris yang pertama di script-nya. Yang kedua kita masukkan, dari bawah ambilnya. Baris ketiga, baris keempat. Sudah, kita kopikan, kembalikan ke script-nya, nanti kita coba eksekusi lagi. Demikian, Pak Jeffrey. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Animasinya. Yang mesti di restart. Aduh. Bu Novi, bagaimana Bu Novi ini? Tumben ini agak sepi nih, nggak ada suara Bu Novi. Jadi coba Bu. Nyimak aja Pak. Ngeheng Pak laptop saya. Itu tanda-tanda Bu. Tanda apa Pak? Anda harus beli baru. Saya nginstal QGIS-nya itu langsung kok saya buka ini nggak bisa, cuma bisa lihat Zoom sama yang ini dari internet aja, Google Chrome-nya. Maksud saya mau live dulu, mau keluar dulu, saya coba lagi gitu. Eman tapi. Oh iya. Iya, nanti dicoba lagi Bu, nggak apa-apa. Ini malah Windows-nya jadinya aneh. Ini Pak Iwan di otak-atik di apa ini nih? Itu tadi ngeset apa namanya? Path tadi loh. Path Python ya. Path Python. Aku restart aja dulu deh ya. Iya Pak, monggo Pak, restart aja. Sama sekali nggak ada. Wah. Ada pertanyaan Pak Fatwa di kolom chat itu. Oh ya. Ya, apakah metode ini bisa untuk monitoring time series kelapa sawit, Pak? Bisa. Nah, kalau data citra yang disarankan apa gitu, Pak? Ya, kalau kelapa sawit skala besar, usia menengah sampai dewasa, kita bisa pakai Landsat. Kalau skalanya kecil, usianya masih baru tanam, gitu kita mau detail, gitu bagusnya kita pakai yang lebih tinggi. Bisa pakai Worldview, Spot, ya, iCommerce, dan lain sebagainya. Kalau mau lebih detail lagi, ya kita bisa pakai data yang sekarang ada namanya PlanetScope. Ya. PlanetScope itu yang sekarang yang terbaru, dia konsepnya itu microsatellite, artinya ada sekitar lebih dari 30 unit satelit kecil-kecil gitu, yang memonitor setiap hari. Jadi revisiting time-nya itu setiap hari dia kalau kasih yang sama, besok lagi ambil data, besok lagi ambil data, itu lebih bagus ya seriesnya. Tapi kalau masalahnya ya challenge-nya ini sawit ini objek penelitian saya dari S1 sampai S3. Jadi sawit itu problemnya kalau di daerah tropis itu ya awan ya. Nah, makanya di paper saya yang tahun 2019 2018 itu di Papua saya monitor, nah sekarang baru mulai hangat lagi.
Jadi di Papua itu ada ekspansi sawit besar-besaran, tapi sepertinya kita seperti dibina bobokan gitu ya, nggak tahu ada apa-apa di sana. Nah, saya monitor itu. Karena kalau pakai itu data optik itu sangat terbatas, tutupan awannya luar biasa di daerah Papua, maka kita bisa menggunakan data SAR ya, Synthetic Aperture Radar. Nah, tapi karena menggunakan data SAR, itu ada beberapa teknis yang completely different, yang sangat-sangat berbeda dengan pendekatan optik. Ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit, misalnya ada polarisasi, ya, ada signal beamnya, dan lain sebagainya, ada speckle radar, dan lain sebagainya. Jadi pengolahannya lebih kompleks gitu. Namun demikian memang hasilnya lebih baik. Ya, sangat bisa untuk memonitor kelapa sawit. Demikian. Baik, mungkin sudah terjawab dari Pak Muhammad Khairul Rasyidi ya. Dari Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat atau bisa langsung disampaikan dengan unmute mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu juga, saya ada beberapa skrip yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau sudah tidak ada muncul pesan error lagi, bisa dicoba-coba ya. Ini saya coba kirim file. Skrip ini bisa digunakan untuk, atau saya tampilkan dulu. Mau bertanya juga, Pak. Oh, silakan Pak. Jadi ini untuk GIE ini apa bisa juga untuk menganalisa garis pantai ya? Jadi berupa garis. Jadi selama ini kan kita bermain poligon. Kalau garis selama beberapa tahun kita bisa melihat perubahan garis pantainya, itu apa bisa juga ya? Bisa apa itu? Bisa. Kan kemarin di dalam editor dari engine itu kan ada 3 bentuk poligon Pak ya, bukan 4 ya. Ada yang poligon kotak, ada yang free polygon, ada yang titik, ada yang garis kan Pak ya? Oh iya, ada garis. Nah, nanti kita bisa pakai garis Pak. Nah, ambil datanya. Itu ya. Oh iya. Sini. Itu nanti sepanjang tahun bisa terlihat time series-nya. Time series-nya. Di penelitian kita, bagaimana perubahannya begitu Pak ya? Iya. Ya, itu sangat luar biasa Pak, membantu. Jadi pengalaman saya dulu bantu teman doktoral untuk menghitung perubahan garis itu kita pakai helikopter Pak, foto pakai udara time series gitu. Iya. Foto terus, kemudian data foto udaranya di-upload, kemudian diolah. Itu luar biasa, pekerjaan yang panjang sekali. Nah, yang adanya engine ini akan memudahkan sekali Pak untuk time series, terutama analisis time series. Iya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat layar saya? Nah, jadi kita juga bisa menampilkan false color RGB Pak, Bapak Ibu sekalian. RGB composite. Perintahnya mana? Nah, ini perintahnya. Nanti ini saya share ke Bapak Ibu. Sedikit sekali, hanya 15 baris. Sebetulnya konsepnya sama persis dengan yang kita sudah pelajari di Editor Engine. Tapi prinsipnya kalau di Python, ya di plugin engine di QGIS, pokoknya harus ada 2 baris pertama. Ini hukumnya wajib ini. Perintah 2 ini harus ada. Kemudian kita pilih fitur subjeknya apa, input sama dengan image, kita pilih collectionnya apa, ini yang sudah single image. Lalu kita buat parameternya persis sama kan Bapak Ibu ya, perintahnya bandnya apa, minimum maksimumnya berapa, lalu pusatnya di mana, lalu kita tampilkan persis sama, hanya sedikit sekali perbedaannya. Lalu kita eksekusi, kita klikkan, maka muncul seperti ini, false color dari 843. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu lihat, nah muncul ya window Bapak Ibu, kelihatan kan posisinya di mana? Jadi layer ini sama sekali nggak ada tersimpan di komputer saya. Lihat halamannya itu. Ya. Jadi hanya servis ini Bapak Ibu, ini layanan yang diberikan. Setelah kita memanggil menggunakan perintah ini. Kemudian ada juga script untuk memanggil terrain. Misalnya kita memanggil terrain, kita bisa lihat terrain. Nah, ini kita panggil. Nah, ini Bapak Ibu. Lihat ya, muncul ya. Servisnya. Kemudian field shape-nya kita ubah. Ini muncul seperti ini, dramatis.
hapusnya biasa. Di sini ini perintahnya sama, kita pakai import dulu, import II, ambil lagi import mapnya, kita buka koneksinya ya, service-nya kita buka layanannya, lalu kita pilih datasetnya. Oh, saya mau pilih menggunakan punya Jaksa, punya Jepang, skalanya resolusi spasialnya 30 meter. Kemudian ingat kemarin Bu Nomi masih ingat, kita harus memilih dataset select average DSM-nya. Ya. Karena di Jaksa kan ada 3 bands, sementara kalau yang lain hanya 1 band, nggak usah memilih lagi, karena itulah datanya. Gitu. Kemudian kita set centernya, XC-nya, ya, kemudian level zoom-nya 12, lalu kita tampilkan. Kemudian kalau kita membuat tadi shape-nya, perintahnya ini. Kita nggak perlu ketik lagi var shape, langsung aja shape sama dengan fungsinya ini, datanya elevation kita ambil, lalu kita tampilkan. Map layer shape. Ya. Parameter visualisasi sudah biarkan saja, beri nama ya false, artinya centangnya nggak ada gitu, maksudnya Bapak Ibu ya, false. Kemudian kalau ada laut, yang kita panggil juga, silahkan buat fungsi-fungsinya, kita panggil map.add, ya, ini untuk terrain, fungsi di terrain sedikit, hanya sekitar 47 hampir 50 line. Nah, juga silahkan share ke Bapak Ibu, jadi seperti itulah cara kerjanya sebetulnya. Kita meminjam saja sebetulnya, menggunakan pintu yang berbeda. Nah, ini semua layanan, bentuknya layanan ini nggak ada disimpan sama sekali di sini. Pertanyaannya, ini juga sentinelnya, seperti ini sudah dimasking ya, yang awan-awan sudah dihilangkan. Ini RGB-nya, nah, ini start verification tadi. Oh iya, start verification. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ingin filenya, Python-nya? Restart 20 menit sendiri. Iya, Pak. Ya. Baru kali ini ROG-nya ngeheng, Pak. Wah, padahal sudah ROG ya, Pak. Materi Pak Fatwa berat sekali. ROG sampai nggak sanggup ya, Pak. Ya. Saya nggak bisa install Python-nya, Pak. Oh gitu, Bu Nomi. Mungkin ini laptop kantor kali di blok. Masuk ke Microsoft Store. Oh. Yang tadi panduan yang tadi Bu, bisa diikuti yang dari Anaconda itu? Itu pakai command line ya? Iya, Bu, sedikit aja Bu command line. Di mana ya itu? Tadi saya buka di websitenya, command-nya. Bisa di-copy lagi tadi Pak Bayu, saya di mana posisinya tadi? Nah, itu sudah ada Bu Nomi, coba dicek lagi di halaman panduan untuk instalasi. Pak Fatwa, saya mau nanya Pak. Ya, silakan Mas Neo ya. Silakan. Iya Pak, berarti sebenarnya skripnya GI semua itu bisa dipakai di QGIS itu ya, hanya perlu ditambah import II sama plugin tadi Pak? Iya, iya betul. Ada beberapa pertanyaan di chat Pak Fatwa. Oh iya, silakan Mas. Ya, yang pertama, kalau untuk soil salinity sama water body area darat di GI, apakah ada Pak Fatwa? Ya, soil salinity itu apa rumusnya? Ada equation-nya nggak? Selama dia punya expression, ya, ekspresi matematis yang bisa kita olah, pasti bisa, karena kita bisa mengolahnya menggunakan ekspresi matematisnya. Algoritma gitu ya Pak ya? Ya. Kalau kita tahu gitu ya rumusnya, algoritmanya misalnya
X ditambah 1, diakar kuadratkan, dan lain sebagainya. Bisa, pasti bisa. Gitu ya. Tinggal dibuat rumus ekspresinya, lalu kita buat variabel-variabelnya. Oh, kalau X itu masukkan band 9, konstantanya 2,4, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa. Kemudian dari Pak Bayu ini ada pertanyaan, Pak. Kombinasi QGIS dengan QGIS, PostGIS, dan Tableau. Itu. Apa itu, Pak? Ini sudah advance sekali. Apakah bisa itu, Pak? Sudah bermain ya database cross section database ya lintas software. Saya sendiri belum pernah mencoba, Mas. Coba dicoba dulu, Mas. Nanti akan ketemu jawabannya. Kalau saya belum tahu jawabannya itu. Kalau dengan PostGIS ya bisa. Jadi mahasiswa saya banyak skripsinya itu bisa pakai PostGIS. Tapi kalau Tableau saya belum pernah mencoba. Seharusnya mungkin pasti ada jalannya itu. Jadi gini konsepnya, logikanya. Selama diberikan pintunya, ya, kita punya aksesnya itu, komunikasi dua arahnya, pasti bisa. Tapi kalau nggak ada pintu untuk komunikasi, tidak akan bisa. Konsepnya gitu aja, logikanya. Jadi kalau Tableau memberikan akses, ya, kemudian QGIS-nya juga ada, membukanya, silahkan dicoba. Kalau saya belum pernah mencoba, ya. Itu, Mas. Oke. Baik, Pak. Python-nya tetap error ya. Masih belum bisa, Pak Iwan ya? Kalau ditulis di konsol biasa, ketik Python gitu, terkenali nggak, Pak? Command prompt-nya, di command prompt gitu. Kan kalau menambahkan di environment, dia agar bisa dikenali di command prompt itu. Aku run command ya. Ya, command prompt, terus ketik aja Python, enter gitu. Kalau masih unrecognized, berarti add to path-nya masih belum berhasil itu, Pak. Oh, ini udah recognize loh, Python 2714. Oh iya, dia Python yang 27. Jadi, Kayaknya yang QGIS itu memerlukan Python yang versi 3. Kemungkinan ya. Berarti aksi saya mesti uninstall ya. Nah, ini agak susah, Pak, karena itu biasanya kita pakai virtual environment ya. Cuman saya nggak tahu kalau QGIS bisa support nggak virtual environment. Biar nggak bentrok, kayaknya mending dicoba di komputer lain mungkin, Pak. Oke. Ya. Desember nanti sudah expired sih. Saya beli yang annual, Pak. Oh. Bapak Ibu, sudah saya share ya file Python, script Python dalam format .pw.python ya, punya Python. Bisa Bapak Ibu simpan, di-download, disimpan, nanti bisa dicoba kalau sudah sukses proses instalasinya. Itu adalah perintah untuk menampilkan RGB. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi, lokasi studinya, ya, kombinasi komposit warnanya, beserta dengan jenis datasetnya. Coba Pak Bayu mungkin bisa dicoba dan ditampilkan di share screen ya, biar teman-teman yang bisa melihat sama nggak hasilnya. Ini namanya Pak Fatwa tidak menepati janji nih. Katanya kemarin katanya materi paling sulit kemarin, ini sulit sekali. Ini sulit masangnya, Pak. Sulit masangnya. Saya langsung merasa berdosa ini. Iya.
saya tidak memprediksi bahwa akan mengalami kesulitan dalam proses pemasangnya. Karena memang PC saya ini memang dedicated Pak, Bapak Ibu, jadi nggak dipakai macam-macam kecuali untuk geoprocessing saja. Dan jujur ini usianya ini sudah hampir 2012, sudah 8 tahun Pak PC saya ini. Oh gitu ya? 8 tahun, tapi karena dedicated, jadi nggak dipakai macam-macam, instalasi macam-macam, hanya untuk, pokoknya khusus untuk riset begitu. Prosesornya gede Pak, high end kan ya? Iya, kita betul. pakai laptop biasa di sini, berat. Betul Bu, ini saya sudah SSD semua, kemudian ya, GeForce ya, CUDA untuk graphic card-nya. Ya, demikianlah Bapak Ibu, jadi memang khusus dedicated untuk kerja begitu. Ini saya pakai yang TI loh Pak. TI sudah ya padahal ya. Iya, kacau nih. Itu Pak Iwan suka install macam-macam itu Pak Iswal. Ya enggak lah, cuman ArcGIS sama image processing doang. Ini tapi ya environment. Mohon izin Pak Fatwa. Silakan Pak Bayu. Ini internetnya ya kurang stabil sih. Oh, oke. Jadi tampilannya hanya sudah kelihatan ya? Ya, hanya gitu aja. Muncul. Ya, nice, excellent Pak. Ya, bagus. Hanya ini. RGB composite pertanian. Oke, excellent ya. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu konsepnya. Nanti kalau mau eksperimen lagi, coba skrip-skrip yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu di copy paste di sini. Nanti ya kalau sudah sukses ya proses hasilnya. Mungkin Pak Bayu nanti bisa mencoba. Jangan lupa dimodif sedikit, ya, kayak kata-kata var itu dihilangkan gitu ya. Cek lagi ulang, coba dieksekusi. Jalan nggak? Seharusnya tetap berjalan. Ini kalau jalan kayaknya lega banget nih. Oh iya, langsung bisa tidur nyenyak ini Pak. Ini kayaknya malam ini Pak Iwan nggak bisa tidur. Soalnya nggak bisa komplain ke toko komputernya Pak. Kok nggak jalan? Baik Pak Fatwa, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Mungkin kita beri kesempatan terakhir untuk peserta jika ada pertanyaan. Sebelum Pak Fatwa closing statement. Di luar topik yang terkait masih ada irisannya boleh. Mungkin penelitiannya atau apa boleh. Pak Fatwa, ini kalau bedanya kalau QGIS yang difungsikan hanya Explorer saja kan sebenarnya quick look kita bisa lihat ya. Iya. Jadi kayak Explorer data geomatik gitu ya. Nah, bedanya dengan yang kita custom dengan scripting ini, pada saat kita klik seperti yang tadi ditunjukkan itu dia menjalankan prosesnya gitu ya Pak ya? Iya, iya. Ya kan kalau biasa QGIS kita fungsikan sebagai Explorer, begitu kita klik di save file, di citra, itu kan tampil juga kan sebenarnya. Iya Pak? Iya, iya. Mungkin tanya di luar materi ini, Pak. Ya, silakan ngomong, Pak. Kalau misalkan latihan dengan topik-topik yang kemarin, pertanyaan pertama misalkan terkait kalau kita sudah membuat poligon ya atau geometri atau buffer lah kira-kira gitu. Tapi begitu kita panggil atau kita pilih datasetnya, dia
hanya satu scene aja. Jadi polygeometry atau buffernya itu kepotong gitu. Jadi misalkan kita klip jadinya nggak utuh. Misalkan kita buat poligon atau geometrinya bulat gitu ya, buffernya bulat. Tapi karena scene-nya terpotong di tengah-tengah, jadinya kayak setengah lingkaran gitu. Itu bagaimana ya Pak? Jadi kita mau ngambil misalkan scene yang di bawahnya atau scene yang di sampingnya gitu. Oh iya. Berarti harus buat script tambahan lagi untuk memanggil data tambahannya. Kemudian sebelum diklik, di-merge dulu citranya. Dan hasil merge-nya itu baru dipotong. Hasil merge-nya itu baru kemudian dipotong dengan buffernya. Kayak gitu. Jadi ada script tambahannya untuk manggil data selanjutnya. Kemudian pengalaman saya juga hati-hati dengan filter. Ya, bagaimana? Script tambahan tuh maksudnya 2 input berarti? Iya, jadi harus panggil input-inputnya dulu, baru input-input itu di-merge. Baru kemudian biasanya memang begitu. Yang dipotong yang merge tadi ya berarti. Yang merge-nya Pak, ya. Nah, tapi hati-hati dengan QA-nya. Kan kita kemarin banyak syaratnya kan ya? Ya. Itu pengawannya, tanggalnya, ini dan sebagainya. Itu diperhatikan juga. Kalau kita misalnya pakai kemarin quality cloud covernya, kemudian kita panggil first, itu kan hanya yang paling tinggi kan kualitasnya. Masuk kriteria aja. Masuk kriteria saja, makanya dia setengah. Yang di samping itu nggak kena kriteria itu. Nah, kriteria itu yang kita mainkan, diturunkan atau dihapus boleh, nggak pakai kriteria flow cover assessment-nya. Gitu solusinya. Baik Pak Fatwa, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, mau habis 5 menit. Mungkin bisa langsung closing statement Pak. Baik, terima kasih Mas Yofi, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya maaf yang sebesar-besarnya. Ini hal di luar prediksi kami, panitia, ya penyelenggara ya. Karena memang sebetulnya penyelenggara juga sudah mencoba berbagai versi yang berjalan dan ketemu solusi, kalau diturunkan problemnya akan hilang, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Gitu. Problemnya macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Iwan ya, jadi saya mohon maaf Pak Iwan, mudah-mudahan dosa saya diampuni. Namun demikian Bapak Ibu, sebetulnya skripnya sederhana. Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan, sudah menyimak semua, sudah saya bagikan. Mirip sekali dengan yang sudah kita pelajari, hanya beberapa hal yang berbeda. Sedikit sekali perbedaannya, sebetulnya semuanya sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencobanya lagi ya esok hari ya di lain waktu. Jadi kesimpulannya untuk topik ini diharapkan Bapak Ibu sudah memahami paling tidak konsep untuk bekerja menggunakan Earth Engine ya, melalui Quantum JS, mulai dari membuat poligonnya, ekstraksi koordinat dengan ekspresi, kemudian membuat animasinya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tidur dengan nyenyak ya Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mas Yofi. Terima kasih. Pak Fatwa, terima kasih Pak. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Jangan khawatir, nanti kan pelatihan ini ada recordingnya ya, jadi nanti kita akan berikan linknya untuk masing-masing recording pelatihan dari topik 1 sampai dengan topik ke-8 besok. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba lagi. Kemudian di seminggu ke depan nanti juga ada grup khusus WA, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa diskusi ya, atau ada tanya jawab dengan beliau Pak Fatwa. Oh iya, betul. Ya. Terima kasih. Nah gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengisikan presensi, sudah dibagikan di chat tadi linknya. Iya. Saya enggak bisa, Mas. Enggak bisa, Bu. Iya. Oh iya, berarti nanti di Japri aja, Bu. Nanti di WA untuk link absensinya oleh panitia, sehingga nanti Bu Novi bisa ngisi. Oh iya, makasih. Ya, baiklah. Sebelum lupa, Pak, untuk kuis yang kemarin publish-nya itu harus register ya pakai credit card. Publish. Oh, enggak Bu. Ke Google. Itu di skip aja bisa. Karena nggak bisa dipublish. And they disable publish-nya Pak.
Itu ini Bu, apa Google Earth Engine ya, harus bukan Google Cloud Platform ya. Cloud harus Ya, cloud. Google Cloud. Ya, cloud harus registrasi dan harus pakai credit card Pak untuk free trial 90 hari. Oh, kok saya nyoba tidak perlu credit card ya Bu? Bisa dapat free sampai 1 tahun. Free sampai 1 nggak tahun tahu. ya. Kemarin saya coba nggak bisa Pak. Nanti bisa di-share linknya Pak ke kita Oke, Bu. supaya coba yang free. Iya, agar bisa publish memang harus register. daftar ya di Iya. Google Cloud Platform tersebut sehingga bisa publish apps-nya. Iya, itu Iya. Pak linknya. Baik, Bu. Thank you. Mas, Ya, saya Bu boleh Zeta. ini ya, masih ada waktu 2 menit ya. Saya kan kita ada tugas tuh. Tapi ada satu PR yang saya coba ngerjain lagi itu nggak bisa, yaitu yang ini land classification. Boleh nggak saya share sebentar saja untuk ngelihat mungkin ini apa yang salah jadi bisa saya perbaiki. Boleh tidak, Mas? Silakan Bu Zeta. Nanti dibantu ya. sama Pak Syarif juga ya. Oke. Bentar. Oke. Ini PR kedua ini, Mas. PR kedua sebentar ya, Mas. Oh ya. Ini kenapa ya? Ya, kalau non-zero, non-zero itu seringkali karena geometrinya terlalu besar. Jadi dia melebihi kapasitas. Itu kan sering sekali muncul ya di pelatihan-pelatihan yang kemarin. Iya, Jadi padahal sudah kecil gitu ya. Sudah kecil padahal. Iya, padahal sudah kecil. Sudah kecil-kecil. Udah saya coba lagi, saya perkecil lagi, tapi tetap seperti ini gitu. Apa memang karena terlalu besar gitu ya? Iya mungkin. Geometrinya, Ya, geometrinya berarti. Coba diperkecil ya. Oke, baik saya coba lagi nanti. Ya, terima kasih. Ya Bu Zeta, sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari pelaksanaan ini dari pihak panitia. Saya akhiri untuk acara malam ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama.